Kuasa hukum ini lagi ngerangkum dulu untuk mendaftarkan gugatan. Ya mudah-mudahan sih dalam minggu ini, entah hari Rabu ataupun minggu depan ataupun awal bulan nanti gitu. Ya. Ke kamera maksudnya? Ya. Kalau bisa hari Rabu ini, kalau nggak minggu depan itu sih. Tapi kalau untuk laporan kepolisian sampai saat ini kita belum ada panggilan. Gitu. Mungkin di situ gugatannya apa sih bang intinya? Nantilah panjang soalnya. Kalau namanya gugatan perdata nggak bisa dijelasin di sini. Bisa 3 malam nanti kita jelasin. Itu aja. Ketika nantinya akan mengajukan gugatan perdata, apa aja bang mungkin bukti yang nantinya dicatatkan ke pengadilan? Ya pasti ada lah bukti-bukti, ada semua yang kita siapkan lah, itu teknis itu kan strategi kita, itu nggak perlu kita bicarakan. Nanti ada waktunya kalau kita sudah mendaftarkan tersebut, pasti kita akan undang rekan-rekan media lagi untuk lebih detailnya seperti apa gitu kan. Pasti kan juga nanti karena ini jadi konsumsi publik kan pasti akan terbuka semuanya, kapan jadwal sidangnya, kapan ininya semua gitu. Berarti akan membawa saksi ahli juga bang? Pastilah kalau itu. Di bagian apa bang? Hah? Saksi ahli di bagian Ya pasti di keperdataan semua, pasti kita akan siapkan semua dari mulai bukti ataupun ahli. Berarti gugatan itu akan ditujukan ke RK? Ya iya. Oke bang, ini kan abang mengajukan gugatan keperdataan. Berarti kan istilah bisa dibilang ganti rugi lah ya bang ya. Nah ini ada yang mengatakan kalau pengajuan gugatan keperdataan itu cukup alot dan cukup punya bukti-bukti yang benar-benar konkret, contohnya kayak surat menikah atau hal lain, emang ada database-nya antara hubungan, memang ada hubungan gitu. Ini gimana, mungkin dari Lisa sendiri udah memilikinya kan, bisa diketahui kalau hubungan Lisa dan RK itu tidak ada pernikahan dan tidak sah, bisa dibilang. Yang kalian tahu kan itu yang umum. Gugatan perdata itu panjang. Nggak perlu saya jabarkan itu. Teknis itu. Nanti terlaluan dong apa yang mau kita gugat. Iya kan, maksudnya kebanyakan. Yang jelas ada gugatan perdata itu adalah untuk pembelaan hak-haknya LM dan anaknya. Udah, itu aja. Berarti abang yakin ya kedepannya keperdataan ini bisa dimenangkan oleh LM? Kalau yakin masalah itu kan teknis, belum berjalan, belum kita daftarkan. Udah mau tebak-tebakan aja, udah kayak dukun. Ya kan? Itulah salahnya kadang, udah langsung yakin. Semua kita berjalan dengan keyakinan apa yang dikatakan oleh klien kami. Ya berjalan dengan itu. Kalau masalah nanti menang ataupun kayak gimana itu kan yang penting kita upaya dulu gitu. Nggak bisa kita tebak semua itu. Pendaftaran gugatan ini atas keinginan Lisa sendiri kah atau dari kuasa hukum? Ya langkah hukum kita lah, pasti langkah hukum untuk pembelaan klien kita lah, gitu. Ngapain ini udah viral ke depan terus kita nggak ngapa-ngapain ya kan? Itu bukan yang cuman gosip-gosip. Sebenarnya kan kayak ini aja saya udah bingung mau ngapain sebenarnya kan, kalau udah cerita kronologis sudah ini. Cuman ya perlu input yang baru ya kita kasih tahu. Nanti perkembangannya kita akan bicarakan lagi, itu aja. Untuk pendaftarannya sendiri nanti akan melalui kota atau Kalisa nanti akan datang langsung ke Bandung kan? Teknis itu panjang prosesnya. Gitu. Nggak bisa dijelaskan jabar-jabar kayak kuliah nanti. Aman itu, pokoknya nanti kalian update aja, pasti wartawan udah lebih tahu, nanti pasti akan lebih update lebih panjang. Oke bang. Terkait dengan sosok Revalina sendiri, kabarnya beliau mohon maaf tidak hadir ke panggilan karena memang sedang di penjara. Kalau abang sendiri mendengar kabar tersebut memang benar gak sih bang? Apa tuh? Revalino. Iya. Kabarnya kan tidak kemarin kan. Kalau proses kepolisian kita hargai proses kepolisian. Tekniknya masalah gimana itu udah menjadi urusan polisi. Kamera bang. Gitu loh. Kalau yang dibilang masalah dia posisi lagi di penjara kan, kalau menurut keterangan klien kami kan emang posisinya di sana. Selanjutnya saya nggak tahu gitu. Makanya saya nggak pernah mau terfokus untuk itu gitu loh. Saya lagi fokus ke depan bagaimana antisipasi nanti masalah pemanggilan di kepolisian itu aja, karena kami masih menunggu untuk panggilan polisinya sih. Kira-kira panggilan itu kapan bang? Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan atau nggak tahu. Ya kita hargain proses yang berjalan aja, karena itu kan haknya di kepolisian, nggak bisa kita intervensi. Banyak kan pekerjaan polisi yang lain-lain untuk mengamankan negara ini ya kan. Masa terfokus dengan perkara LK dengan
LM aja kan. Kasihan yang lain kan, banyak yang perlu dibela. Oke. Gitu. Jadi kita menunggu dan kita menghargai proses-proses yang berjalan. Oke, Bang, terkait sekarang Lisa sudah berani untuk muncul di depan podcast pertama kali dengan Richard Lee yang menggamblangkan semua cerita kronologi. Ini mungkin kan di situ juga dia ada mengakui kalau hubungan dia tuh bersama Ridwan Kamil transasional. Maksudnya cuman transaksional, cuman kayak kebutuhan doang lah. Ini gimana nih Abang mungkin selaku lawyernya Lisa menanggapi? Ya apa yang dia nyatakan ya udah itu aja. Apa yang perlu saya komenin? Nggak perlu ya saya komenin. Nah ketika dia muncul di podcast berani untuk membicarakan, apakah dia berdiskusi dengan PH-nya atau seperti apa nih Bang? Itu jeritan hati dia langsung. Kita nggak pernah ada intervensi untuk dia berbicara seperti apa. Itu keluar dari mulut dia langsung. Jadi tidak pernah kita atur, oh kamu harus begini, nggak ada. Dan kita pun untuk melakukan pembelaan dia ya berdasarkan input dari dia sendiri. Karena kan kejadian ini kan yang tahu tuh hanya LM dan R kan, dan Tuhan gitu. Jadi kita hanya sebatas cerita doang dan sebatas bukti yang ada, yaitu yang kita harus uji dan kita pahamin gitu. Kalau yang lain-lainnya itu jeritan hatinya dia sendiri. Berarti kalau misalnya dia untuk berbicara di publik lagi tidak ada diskusi dengan PH, tak apa ya Bang? Nggak pernah, kita nggak langsungnya kan kalian lihat waktu pas kemunculan dia pertama kali natural kan, sampai mic saya aja direbut. Ya kan itu terjadinya natural. Kalau ada diatur kan pasti kelihatan gitu. Jadi kita nggak pernah intervensi klien kami gitu. Dia berbicara lah menurut pengalaman dan pengetahuan dia gitu. Oke, tapi